Bisa dilihat ya karyanya Mas Aldo yang gambar Maria Ozawa. Idola kita semua. Yo, kita nggak boleh bohong ya. Nggak boleh bohong. Itu sifat yang wajar. Saya suka memang karya-karyanya dia yang menculik Miyabi ya. Oh, Film menculik Miyabi aku suka. Lucu filmnya menculik Miyabi itu banyak suka. Ada lagi nggak lukisan Mas yang Punya cerita unik? tersendiri. Punya cerita lagi. Ada lukisan ini itu dari imajinasi saya Mas ya. Aku nggak ada referensinya, semuanya nggak ada. Jadi aku ngalir aja membentuk lukisan potret ini. Saya namanya apa? Setianing Lentera Kusuma Ayu. Itu kayak dia itu semua tentang pembelajaran hidup, tentang apa ya, kebaikan hidup lah. Aku nggak bisa terlalu ngungkapin sih. Itu di situ semua. Gadis berpakaian Jawa kan semua ada maknanya Mas. Iya. Filosofis banget. Tapi memang di situ saya letakin gitu. Dan anehnya ini lukisan ini tuh pernah nggak tak kerjain tuh 3 hari Mas. Nggak dikerjain. Nggak tak Maksudnya kerjain. belum jadi terus Ya, pending terus dulu lah pending. gitu. Terus aku buka itu basah wajahnya. Hah? Basah? Ya, itu bener basah. Basah air atau? Iya, basah air di mukanya. Itu ada bocor Bocor, atau? kan album kan ada Oh, di plastiknya. album. Iya, kan tak taruh di album kan ada Iya. plastik. Kalau itu emang ketetesan kan pasti dari Plastiknya dulu, ya kan? Terus dari apa? Atas ke bawah kan. Ini Iya, enggak iya. kayak percikan gitu di mukanya. Kurang lagi nih. Dan itu dia itu kalau Mas perhatiin tuh dia itu akan selalu menatap tajam sampean. Terus senyumnya itu bisa berubah-ubah kan. Itu sih unik. Mas aku nggak mau berteman sama Mas Aldo. Itu Itu sama lukisannya berupa ukurannya mungkin. ukurannya kecil sih A3 Mas, tapi tak lapisin lagi sama kertas daur ulang tuh aku frame pakai gambar apa batik apa parang. Batik parang kan sebagai kita sebagai manusia tuh harus ditempa ombak, Iya, harus iya. tetap kuat gitu loh Mas, kayak gitu. Semuanya tuh apa yang ada di situ. Panjang sih Mas. Terus banyak itu kayak ini lukisanmu hidup. Banyak Kayak- yang komen kan. Iya. Terus ada yang komenin kayak almarhum teman saya. Padahal kan nggak pernah tahu Mas ya. Terus pas waktu pemotretan itu fotografer, aku kan punya teman fotografer, tak suruh motoin dia, itu dia bilang, Mas aku kok dari tadi diperhatiin. Kayak ngikut aja ke sini. Di mana tuh di kos fotonya di studio berarti. Di salah satu tempat di Canggu sih, karena itu suasananya kan joglo kan. Oh, iya, Aku sih. ngambil suasananya juga gitu. Jadi waktu dia setelah moto dia pergi beli nasi kok. Emang gitu sih Mas, nggak tahu ya karena ngalir aja ya. Dan ada yang selain itu yang kemarin tak buat nih. Ini kan lukisan amanah dari almarhum nenekku tuh Mas, 14 tahun yang lalu. Aku baru bisa gambar tuh sekarang. Ada apa? Beliau itu minta ini apa? Kuda putih. Terus aku gabungin sama potret beliau. Itu kemarin itu juga basah Mas lukisannya Mas. Dan 2 lukisan ini, mana ini Om? Almarhum nenekku sama Setianing tuh, itu di scan tuh nggak muncul Mas. Waduh, aku Di scan tuh gelap. 2 ini di scan gelap. Biasanya kan kalau di scan kan pasti detail ya Mas, keluar tuh. detail ya. Ini enggak, 2 ini enggak. Gelap Iya. Kayak uang Indonesia gitu ya. Gitu. Jadi kayak dia tuh ada, tapi itu nggak muncul Mas, kayak gelap gitu loh Mas. nggak detail gitu mungkin ya. Apa ya, brightness-nya itu sangat Ya, gelap ya, gitu. ya. Itu 2 lukisan ini tuh gitu. Berarti itu lukisan masih tersimpan Masih. Niatnya mau dijual atau akan gimana? dilepas Atau atau lepas? Kemarin ada yang nanyain tapi nggak deal karena yang Setianing tuh uniknya tuh dia dimimpiin dulu Mas, datang ke mimpi. orang itu? Nanti ada yang apa? Ada orang datang, aku mau nunjukin lukisan itu dia nggak ada. Tak cari itu nggak ada di mimpi itu. Terus minggu depan ada Oh, orang Mas Aldo datang. mimpi. Iya. Mimpi ada orang korektor datang. mau datang nih lihat karyaku. Mana karyamu? Aku mau nunjukin Setianing tuh, tapi Setianing tuh tak cari nggak ada. Waduh, aku merinding. Dan aku itu merinding. minggu depan tuh emang ada orang Jakarta datang tanya dan nggak deal. Minggu depan. Minggu depannya itu. Oh, minggu depan setelah mimpi. Oh, nggak deal. Terus mimpi lagi, dia tuh pameran dilihat banyak orang.
Si Setianing. Ya, dan itu terjadi karena aku ikut di Suara Fest yang di Pantai Nyanyi, dan aku bawa lukisan itu. Gitu. Kaget. Ya kadang ya gitu loh mas. Coba lukisannya ukuran berapa Mas? A3. A3 ya? 3 tapi tak lebihin. Ya. Jadi kalau sama frame tuh paling 70-an. 70 kali berapa? Dikali Dibuat 2 kali 3 lapangan. 2 kali 3 lapangan rendah dia Mas. Ya, mungkin laku dia Mas. Jadi ketika kita ikhlas ya, Iya, benar-benar ikhlas terus buat satu berproses. karya dan benar menjiwai jujur ya. Jadi ya jujur nggak dimain-mainin gitu loh Iya, mas. iya. Emang kayak gitu ya kayak gitu. Waktu gambar itu mungkin Mas Setianing Mas Aldo kayak feel-nya gimana, kayak ngerasa ya udah gambar aja, Gambar gitu, jalan aja. atau feel ada apa gitu. Enggak sih, ngalir aja. Ternyata setelah jadi potretnya itu Kok kayak gini gitu. ya aneh sih. Tapi ya mau nggak mau ya kejadian mas kayak gitu. Dan itu lagi Iya. ya semesta. Kira ini Mas Aldo apa pesulap merah sih? Nggak pasti kekeh atau pesulap merah. Sebenarnya lukisanku yang laku itu aneh-aneh mas. Sebelum itu juga aku gambar sinden tuh ya hidup gitu mas ya, tajam gitu. Udah dapet ini aja sih, mukanya aja, mata, hidung, mulut itu langsung diboking sama orang Australia mas. Langsung deal. Pokoknya nanti jadi kabarin aku beli. Kayak lukisan tuh itulah sesuatu yang tak terduga pasti Ya, terjadi. another di level sini. lah. Ya. Ketemunya di mana Mas? Maksudnya tadi kan ada orang Jakarta, orang dari mana? Ya tiba-tiba Ngeliatnya messenger, tuh- tiba-tiba. Dari anu kan micet dia. Micet. Ini dari dari sosial media lah Pak. Iya. Ya karena kita kan sering share proses gini pasti kan otomatis ke explore Ya, gitu-gitu ya. kan ke orang lain. Kalau dia Lukisan ngerti gitu. bakal ketemu jodohnya sih. Ya, itu emang benar sih. Lukisan tuh jodoh-jodohan. Nggak bisa kita maksa untuk jual dan kita nggak bisa memaksa pembelinya untuk membeli. Iya benar. Bener banget sih, bener banget. Gitu sih. Aku merinding ya. Ya, no. Aku penasaran Mas Aldo suasana kosnya gimana sih Mas? Udah kan deket tuh mas. Green Core ya udah deket sama UK. Kita kan sahabat UK. Makanya Inggris, UK, United Kingdom. Kita juga baru habis ngelayat Ngeliat apa nih? Ratu Inggris. Ya. Kita UK. baru pulang. UK Di ini situ ada gini nggak di gininya Ratu Inggris tuh? Apa ada? Ada kelompok itu isi Samsu rokok. ada sama pisang tuh ada gitu kan. sego berkat ya. Cuman UK ini kita kan hubung aja. Hubung kajem. Berarti gotik gak sih suasana? Mungkin Mas Masa Aldo aku gini. lihat Yuda main ke sana story juga biasa. Enggak biasa aja. Cuman aku kan kadang lukis gini mas. Jam 12 tuh pasti ada anjing kayak aneh gonggong gitu loh mas. Itu 1 tak biarin, 2 tak biarin, tapi wis 3 gitu, ketiga kali gitu wis mandek berhenti aku. Ya mungkin waktunya istirahat gitu aja. Teman-teman mungkin Iyalah. besok waktu Mas Aldo ngelukis Agus akan di sana ya. Sebagai anjing. Maksudnya experience-nya gimana Agus? Kita kayaknya perlu dah gitu. Gimana sih rasanya? Next nanti malah ganggu Mas Aldo berproses berkarya. Ya jangan ngomong. Oh jangan ngomong ya. Iya liatin doang. Sesi bisa tuh diam kalian. Kalau aku kan nggak bisa kan. Mas jangan keras-keras mas. Maksudnya lukis itu jangan keras-keras itu maksudnya biar ngeri tapi patut dipertanyakan ya Mas Aldo. Maksudnya ya itulah sebuah keunikan dari si pelukis kan. Mas Aldo sering ibadah nggak sih mas? Oh enggak sama sekali. Hah? Jujur aja aku terakhir ke gereja itu 2017 mas. 2017. Itu pun dari terakhirnya SMP mas. Dari SMP terus SMA itu setelah lulus itu 2015 baru ke gereja lagi itu 2017 terus sampai sekarang belum karena ibadah itu menurutku niat Oh iya benar. niat dari hati ya bukan kayak kita datang rajin Story. ya, story. Dan kita ibadah itu mengharapkan imbalan surga kan nggak bisa. Iya, nggak Semua bisa. kan perilaku. Harus ada. Karena saya juga punya teman itu setiap kali sholat Jumat dia story. Instagram, Facebook, sama WhatsAppnya sama. Itu sekali kayaknya sholat Jumat. Sekali tapi besok Instagram, Facebook, WhatsApp. sinkron. Jadi sekali post di story Iya, iya, Instagram. betul. Tang. Abis itu dia kan makan babi guling kan tapi nggak di post aja.
Waduh, bahaya tuh teman. Iya. Mumpung suaranya nggak masuk. Dan itu salah satu mungkin pengalaman yang paling kayak Itu Ada gila sih. menarik dia. atau mungkin masuk benar-benar ngena lah ya di Iya, buat masalah ngena. pengalaman Itu selama, sangat ngena. selama berkarir di dunia ini gitu. Iya. Terus ada lagi ini, anehnya itu ada salah satu guru di sekolah di US. Guru di Iya. US. Dia itu ngenalin karyaku ke murid mereka. Oh iya. Ada kalau guru nggak di US nggak ada teacher. 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 Gimana Kayak tuh? ngenalin karyaku ke anak-anak murid mereka. Terus dan dia itu mengajarkan teknik yang pakai itu di sana, Mas. Jadi gurunya itu kayak buat nyusun apa materi itu sama saya diskusi gitu. Di sini. Ya, nggak melalui Zoom, Instagram. Kenalnya lewat Instagram. Iya. Wah. Ternyata ya teknologi kan Iya benar. Terima Mendukung. kasih teknologi. Terima kasih Mark Zuckerberg. Shout out to you. Tapi jangan ya itu dah. Berarti ya itu adalah maksudnya jalan lain kita untuk berteman, untuk Iya. memberi manfaat ke orang Iya. lain lewat karya. ya Tapi yang paling jauh Mas, yang pernah beli karyanya Mas Aldo, atau itu dah berhubungan paling jauh. karya Sampai bilang ngomong Mas langsung saya musuhan enggak sih Mas? Enggak. udah ada yang di Jepang, ada Jerman, Australia, US, ada sih Kanada. Oh, mana ada? Itu yang beli di Jerman tuh Marco Reus namanya. Apa Miroslav Klose. Seru sih. Untuk sampai ke sana maksudnya kan banyak lah teman-teman kita mungkin yang memimpikan agar karyanya bisa melanglang buana kan. Iya. Untuk sampai ke sana prosesnya Mas Aldo ini gimana? Apakah memang maksudnya Mas Aldo ngeplan gitu nih kayak gini aku buat gini-gini nanti kemungkinan marketnya ke sini atau gitu atau memang ngalir aja gitu? Sebenarnya Langsung sih aja. dulu kan saya mikirnya gini, Mas. Seniman-seniman atau apapun yang berbau seni itu kadang maaf ya di negara kita itu kurang apresiasi. Aku cuma pikir mungkin harus laku di luar dulu Baru di biar- sini ya, boom gitu istilahnya. ya. Tapi ternyata lambat laun tuh aku cuman jalan aja, Mas. Ternyata Jalan aja. ya aku percaya kayak lukisan tuh jodoh-jodohan ya di situ. Ya, benar. Kayak dapet pengalaman semuanya dari situ. Ada kok yang koleksi lukisanku mulai dia bayar, masih aku di Kediri ya, masih bayar mulai dari 500.000 sampai 12 Miliar. sampai 12. Oh, Nah, itu gitu. ya. Wah. Itu cuman sebesar A4 sih, kecil. Oh. Tapi itu dah kalau orang itu menemukan sesuatu yang dia suka tuh. Iya. Enggak Ya, dia- no, itu. Kayak dia lihat prosesku gitu loh, Mas. Tahu karya kamu tuh nggak segini harganya. Karya kamu tuh segini. Harus segini. Iya. Tapi balik lagi di negara kita belum bisa mengapresiasi. Iya. Mungkin sudah bisa. Kedepannya belum mungkin bisa. belum gini, belum semua orang bisa kayak Iya. gitu. Mungkin ya karena apa ya? Aku sebagai mungkin seniman kamar mungkin ya, karyanya cuma dipajang di Tapi kamar. bisa nggak tuh dijadiin kayak NFT? Itu kan sekarang kan lagi zaman tuh NFT. Bisa sih. Mas Aldo sudah NFT? Saya nggak menaungi dunia itu, Mas. Nah, Cuman ada galeri yang saya kontrak untuk di dunia tersebut. Oh, metaverse. Jadi kan kalau jujur aja sebagai saya pelaku seni rupa sudah moodnya habis, Nah, terus capek. ngerjainnya Waktunya lama. Kalau suruh masarin juga ya nggak bisa. Oh, iya. Kita sebenarnya perlu manajemen untuk itu ya. Nah, inilah gunanya nyaplar manajemen. Sebenarnya emang seniman kadang tuh emang juga perlu Perlu ya. manajemen. Nah, memang Iya, perlu ya. benar. Jadi ini kesempatan buat teman-teman untuk buka usaha ya. Manajemen seni ya. Maksudnya ya ini mungkin kita bisa kolaborasi sama siapa, Ya, siapa itu entah juga dari sih. teman-teman juga bantu kan kayak gitu istilahnya. Iya. Maksudnya peluang lah Iya, gitu. peluang. Mungkin kita suka lihat gambar, suka punya teman, maksudnya suka ngelihat teman gambar, cuma kita nggak bisa gambar, tapi Suka kita jualan. bisa lah bantu Suka ngejual, jualan gitu. bantu promo Iyalah. kayak gitu lah. Cuman toh gitu. Tuan rumah sekian Mas, pertemanan nomor 1 Mas. Iya, sebenarnya cuman kadang ya balik lagi sesuai pengalamanku, mohon maaf sebelumnya, kadang tuh kalau udah masuk bisnis tuh kita itu diginiin, Mas. Kayak dia yang penting cuman gitu, kayak mengalahkan pertemanan juga gitu loh. Ya
kan sebagian besar pertemanan hancur karena uang ya mas. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Kenyataannya kan seperti itu. Memang bener sih mas, mau gimana lagi itu kan. Ya nggak apa-apa lah kalau mau bisnisin atau bantu saling support, yang penting transparan aja. Siap. Gitu aja. Kayak Oh, benar. kok Konohagure. Kayak Konohagure kan Konoha. transparan ya. Konoha kan desa Konoha kan transparan banget kan. Pemimpin aja. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya Dan nih. jangan lupa di follow Instagram Mas Aldo tadi. Mas Aldo. Bukunya, Octavianus. tatunya, terus Di galeri di galeri online-nya, segala macam, tempat ini mesennya, bisa gitu. semua teman-teman kulik dan Keren sih. Kalau menurutku Mas Aldo ini keren. yuk lanjut. Kita langsung ngomongin Mas Aldo ini juga, dia adalah seorang drummer dari Pas Band ya. Pas ke Kurang band. band. Pas. Oh, kurang ya ternyata ya, gak pas ya. Iya. Mas Aldo ini nggak ngedrum aja sih Mas ya. Gitar juga. Gitar, Bass ya bisa. bass bisa. Nyanyi ya bisa. Ya sih. Ya Jadi Mas one man band ya. Tapi Mas Aldo sekarang ini tergabung di band apa aja Mas? bandku Mati Hitam. Mati hitam ya. Mati Ya. Hitam tuh dia apa dia? Aliran Ya apa ya namanya? grindcore nggak Ya grindcore tapi nggak grindcore, black metal ya nggak ke black metal tapi nge-mix itu. Nah, musik enggak. keras lah, Ya. musik keras. Musik keras ya. Kalau orang bilang underground ya. Kalau ibuku bilang musik rock kan. Apa aja keras tuh rock pokoknya. Jadi Mas Aldo di drum, gitar ada. Ada Alon, terus bassnya sekarang ada Wawan. Oh, Wawan no bass. Pohon visum. Ya, Ya, Wawan combines. Oh. Visum dia bukan? Ya itu deh satu dia itu dah orangnya itu. terus vokalnya ada Ai. Mas Ai. Oh, Mas Ai. Nah, itu Mas Aldo jadi drum. Ya. Tapi kan ada juga Divine. Ya, Divine ini project ini sih karena saya suka sama Godflesh ya. Terus ketemu dengan Nizar, terus ketemu dengan Mas Iwan. Mas Iwan tuh programmernya yang dia gambar gitu, dia megang synthesizer. Elektroniknya, kalau bassnya itu dipegang Nizar. Mas Aldo Gitar. oh nggak ngedrum. Main gitu. Oh, gitar sih. Drumnya Ya. siapa sih itu? Elektrik kan. Elektrik ya. Elektrik ya. Oh. Industrial metal lah gitu. Industrial metal itu. Oh, Mati Hitam. Sebenarnya aku juga kaget ya, kan aku maksudnya imageku orang metal nih berarti nggak bisa musik slow, nggak bisa apa. Kalau aku ya, menurutku padahal kan memang banyak kayak Stepi Hitam itu kan, dia Dead Squad, dia juga punya Android. Tapi Mas Aldo ini on another level loh. Aku denger Mati Hitam, wah, akustiknya lembut orangnya, lembut banget, beda banget. Orang-orang nggak tahu nih, ini drummer band. Aduh, beda loh. Tapi waktu dia megang akustik, megang gitar, lembut banget. Itu gimana Mas? Jati dirinya Mas Aldo itu yang mana itu? Kalau musik itu yang mana? Jati diri Mas Aldo itu yang mana? Ini aja dari lingkungan. Keluarga aku kan ayahku vokalis. Oh. Terus Tadi gitar bisa masak tadi? Gitar bisa. Iya, tapi Oh, basicnya sambil- musik karena sambil masak? Iya, kakek nenek itu juga sukanya musik. Oh. Koleksi CD, kaset Wah. gitu-gitu. Terus gerilya kebisingan Mas. Terus ayahku juga omku pemusik gereja omku. Ya omku tuh bisa semuanya, malah bisa kayak kontrabas, bass pedot gitu bisa. Jadi soulnya Nyanyi juga. itu Dapat dari sana, insight Iya, dari sana itu dapatnya. keluarga juga kan. Dulu ayahku itu satu band sama ibuku. Oh. Nah, ibuku kandung ya, karena mereka udah bisa. Oke lah Mas, Ya. oke. Mereka itu satu band, kebetulan ibuku tuh vokal ceweknya, Bapaknya? bapakku vokal cowoknya. Oh. Itu band kampung lah. Iya, Karena iya, di iya, kampungku iya, itu terkenalnya tuh kampung seni, Mas. Oh. Jadi kayak anak-anak SD gitu main kentrung tuh udah keroncong gitu-gitu. Basicnya itu musiknya country, keroncong gitu. Wih, klasik, ya. gokil. Berarti memang darah seni itu memang dapat dari Iya. maksudnya dari orang tua, dari Lingkungan. segala macam sampai akhirnya ketemu Mas Aldo yang sekarang. Iya. kan. Tapi belum dijawab tadi. Aslinya Mas Aldo tuh apa? Nah ini Alirannya. dari kecil tuh tadi kan mendengarkan musik. Terus sih kayak aku inget nih masa kecilku sama adikku bawah ini cowok nih. Aku pengennya ngedrum gitu. Terus adikku pengennya gitar. Dan ternyata ayahku tuh dukung dulu sebelum
masa itu ayahku kayak punya bengkel ini loh mas, apa? Sepeda Buat- fiksi. bukan bengkel apa ya? Mesin bubut-bubut gitu. Oh, ya, iya, ya, iya. las lah ya. Ya, las. lah aku dibuatin tuh kerangka dari kawat apa? Yang untuk cakar pencakar tuh. Nah, Terus ditempelin timbul, terus simbalnya itu dari ini apa? Tutup panci gitu. Oh, kecil tuh. Iya, waktu kecil tuh. Gokil. Masih Sama- ada nggak tuh barang? ada fotonya nggak mas? Nggak ada. Oke, terus Ya gitu. Terus basicnya keluarga kan musik gitu-gitu, rock juga. Akhirnya awalnya di musik rock itu. yang Mas Aldo dengerin dulu apa? Kecil itu Metallica udah ada sih. Deh. Metallica, Aku TK aja mintanya pasti playnya musik-musik gitu. Mas. Oh. Masih TK gitu kan, karena sering pulang dengerin musik-musik gitu, jadi kayak aku bosen nih, banyak kaset aku play musiknya gitu-gitu. Oh gitu. Jadi kayak rock dari awal. Ya rock, Metallica, Motorhead, terus itu Nirvana, segala macam. Gitu udah. Lihat aku fisiknya dulu. Keren. Masih ada mas? Serius nggak ada? Wah. Kalau ada kan Padahal kalau ada tuh mantap kali. kita mau mengundang do. Nah, itu adalah Alan Walker. Burger. Oke, jadi dari kecil tuh Mas Aldo dengerin Ya. musik-musik keras memang ya. Ya, terus Terbiasa, sudah Terbiasa. terbiasa. Ya. Dan ketika SD itu aku juga mulai gambar mas. Akhirnya itu kayak berdampingan gitu loh mas. Ya, Terus dan pada akhirnya 2000 sampai 2015an lah itu aku ninggalin musik mas. Aku sebenarnya nggak ngedrum. Kenapa ditinggalin Mas? Musik salah apa mas? Bukan gitu. Aku pikirnya gini. Masa sih aku cari uang dari drum? Nah, Kan nggak bisa gitu. Masa aku main di cafe drum doang kan nggak bisa. Ya kayak aku harus nekuni salah satu dulu lah. Karena drumnya menurutku udah cukup, sangat-sangat cukup lah. Ya karena aku lihatnya dari kompetisi ya mas ya. Dulu setiap festival musik tuh aku mesti dapat bass drum. Oh. Biasanya gitu. Sampai akhirnya nggak bisa masuk karena terlalu jago gitu. Akhirnya jadi Ya, juri dia. kayak gini. Aku berhenti ikut festival tuh karena aku tahu ternyata juara itu dibeli. Asik. Aku nggak mau akhirnya ikut festival lagi. Oh, jadi selama ini Mas Aldo sebenarnya main drumnya biasa cuma dibayar itu biar Ya menang. kayak Oke. festival A nih. Ternyata juaranya sudah ada gitu loh ya, mas. Oh, gitu. Iya, jadi Udah udah di-setting dibeli gitu, gitu. Ya aku semenjak itu aku tahu aku nggak mau ikut lagi. Oh, gitu. Akhirnya harus fokus lukis aja lah. Lukis dan seni. Tak jualin dulu tak jualin mas. Yang di las-las Iya. itu, yang dibuatin jual laku Mas. Ya. Apa ya? SMP itu dibeliin aku. SD udah pernah dibeliin drum set, ya drum set beneran lah. Tapi ya karena lihatnya Nirvana mas ya, sama adikku tuh main, wah dihancur-hancurin mas. Ya, Itu bener ya, tuh. Itu bass drum tuh tak ambilin pisau, tak coblos gitu, tak sobek gitu. Bener wes. Terlalu- hancur-hancuran pokoknya dulu SD. Terlalu keren banget Iya. juga. Oh ya, rebel. SD kan udah dibeliin drum set sama apa? Nenek, almarhum nenek. Itu nggak dimarah tuh sama nenek Oh, tuh ya, dihancurin. ya dimarahin. Nah sebenarnya Mas Aldo ini kan sebenarnya udah nggak dimasukin kakak ya. Udah keluar kakaknya sendiri udah ada. Karena dia beliin drum ada dirusak ya. Itu wah parah sih. Dan tapi anehnya itu sebenarnya waktu masuk SMP kakekku itu pengen aku les vokal mas. Anehnya di Tapi- situ. Sempat berarti les vokal. Enggak, aku nggak Tapi mau. Mas Aldo suaranya bagus juga sih. Iya. Suara Mas Aldo tuh bagus banget. Maksudnya kalau pakai tidur tuh tiduran gitu Mas. Cuma nggak sampai mimpi yang aneh-aneh. Gue sampai tidur aja ya, tidur aja. Memang suaranya Mas Aldo bagus. Gitarnya dari dulu juga apa Enggak, gimana? aku mulai gitar tuh SMP. SMP. SMP kelas Dari dulu 2. juga namanya sih. SMP baru nyoba kunci C. Oh ternyata gini-gini ya. Tapi sampai sekarang aku kunci yang apa namanya, kunci kalau gini. Ya kunci pala nggak bisa. Jadi aku cuma ngambil 2 dot. Apa kunci pangroknya ada 2 dot. Nih, belajar sama aku Mas. Wah. Gimana sih punya band Divine main gitar? Nggak, dia kan di Oh, Divine iya, main gitar kan? Itu gimana Mas kuncinya?
ya kunci 2 gini aja mas. Oh, kunci. Inilah makanya dulu tuh karena nggak diajarin basicnya ya. Iya. Ya karena bukan gitaris. balik Ya. yang tadi. Ya, tidak diajarin. Karena bukan gitaris Tapi kan. Mas Aldo ini memang main drum memang Iya. Keren sama Mas Aldo nih. Terus ini mas, SMP itu kelas 2. Aku kan nggak naik ya, SMP kelas 2 itu aku 2 tahun kelas 2. 2 tahun, Mas. 2 tahun. Jadi aku SMP 4 tahun. Nggak keren. naik. Ya karena dulu teenager kan berantem ya. Ya, Bahasanya teenager kelihatan Mas Aldo ini sekolah di Kediri. bahasanya dia tadi yang ngajarin dia bukan guru, Siapa? teacher. Yang ngajarin dia. Kayak gitu. Terus suatu ketika pas nggak naik tuh karena berantem tuh aku lihat ibuku itu nangis mas. Oh. Jadi mulai itu aku nggak mau gunain tanganku yang jelek-jelek lah. Nggak pernah jelek. Ya, maksudnya nggak untuk berantem iya. gitu ya. Oke. Untuk Berkarya ke drum aja lah. Jadi Berkarya aja. emosinya ke drum ya, Iya. salurkan ke musik keren dan sih. lukis tadi. Iya. Terus tuh dibeliin lagi, nenekku tuh baik banget almarhum tuh. Dibeliin lagi mas drum set itu. Yang ini aku mintanya itu kayak simbol tuh harusnya itu mereknya ini. Ini, Aku ya. minta simbol ini double pedal, aku minta ini. Gini-gini ya. Tambahan SMP segala tuh. macam. Iya. Ada nggak naik kelas? Semua banyak ya orang ini. Keluarga Mas Aldo nih kadang-kadang beda ya. Kadang-kadang ente. Udah Padahal naik naik kelas kelas dibeliin loh. drum. Biasanya drinking baru. Aku aja ranking dulu aku SD ranking tahu hadiahnya apa? Karet satu gini. Pakai main gini loh. Nah, itu aku SD loh ranking hadiah ini tuh. Ini nggak naik kelas kasih drum. Iya. Luar biasa. Jadi pengen nggak naik kelas dulu nih. Kan sudah dulu. Udah Ini lulus ya. mas. Dulu tuh kan aku kan pemain musik gereja kan ya. Ah. Di sekolah kan juga kan setiap hari Senin tuh ada apa kebaktian namanya. Iya, iya. Sekolah saya sekolah Kristen gitu. Semenjak punya drum tuh aku nggak mau pakai drum sekolah mas. Jadi aku kalau main aku Harus main-main aku eksklusif. bawa. Wah. Aku bawa sendiri. Iya itu bener. Berarti ada krunya segala Ada macam. krunya nih temen nih dari sini. Tetangga. Iya, iya. Oh, memang jiwanya itu gimana ya? Artis, seniman. semangat seniman. Beneran bawa pakai beca gitu mas. Nggak pakai mobil pakai beca. Ih, gokil. Itu keren. Banget. Tukang becaknya masih ada nggak sekarang tukang becaknya? Masih. Punya yang langganan berarti. Thank you tukang becak ya. Mas Aldo nggak tahu. Ayo kita sambut tukang becak. Tukang becak bawa dia. Ya kayak bawa tukang becak dia. Pasti tukang becaknya. Oh, drum ini gimana ini itu? Sampai itu masnya yang di perpustakaan kan dia bisa main musik kayak dia preparein alat-alat. Kamu mesti kalau main tuh kayak konser, nggak kayak ibadah. Simbal banyak, yang dipukul cuma beberapa, gitu-gitu. Kan Mas Aldo pengen sombong aja, pengen show up. Gak pengen ibadah, mau pengen show up aja. Iya. Pengen nunjukin lah. Karena mungkin ini mas, kita lebih nyaman tuh pakai barang kita sendiri. Benar. Kalau ada apa-apanya kan, Ya kalau rusak Iya. atau jadi nggak nyalahin siapa. Jujur aja, aku tuh tipe orang yang nggak bisa tidur kalau nggak di kasur sendiri. ya. Aku orangnya gitu. Jadi kalau misalnya kemana aja, kalau bisa aku nggak mau nginep karena aku nggak bisa tidur di kasur. Kalau bukan kasurku sendiri ya, itu udah anehnya. Ya sama-sama. Aku juga gitu mas. Terus bisa mungkin tuh harus pulang. Ya ke kosan, nggak nginep, jarang aku. Nah, aku juga kalau bisa ya, aku nggak mau. Tuh. Makanya janganlah nginep-nginep lah. Itu enak kasur sendiri lah, enak. Kita pipisin kayak mau kita ilerin ya terserah. Masa iya pipisin kasur sendiri. Siapa tahu kalau di kasur orang kan kita nggak enak ngiler kan. Kalau kasur sendiri masa cuh gitu kasurnya tuh. Membentuk seni. Nah, Oh, mantap. bisa dijual nanti itu di NFT. Tapi man, Mati Hitam udah ada album atau EP, EP ya? tahun 2020 ada rilisan fisiknya? belum. Belum ada. Semoga bisa cepat ada atau Ini next. ini kan dekat-dekat ini mungkin kita mau rilis digital sama fisik si kaset. nah, Kan kita Album udah ada baru. EP baru ya, EP. EP baru Mati Hitam, tunggu. Kapan kira-kira Mas? Ya dalam waktu tahun inilah. Tahun ini mantap, launchingnya bisa di haluan nggak usah. Jangan aja. sama kalau bisa Mati Hitamnya diajak sini lah ngobrol-ngobrol. Sama aja kontak mas. Kalau aku kan nggak enak. Nggak enak mas, enak aja. Mas. Band-bandku gitu. Iya. Nah, kita sempat tahu kan. Ya. Ya tapi kan itu keluarga ya mas. Iya, Ada benar, beberapa kepala kan nggak Iya. bisa. Emang Ejaan suka gitu kadang-kadang Mas. Mas suka dimusuhin orang. Nah, Mas gitaris di Divine. Divine tuh gimana sih konsepnya juga? Kan Apa tadi bilang? Industrial Industrial metal. metal. Itu industrial metal. Vokalisnya?
vokalisnya nggak ada, karena nggak ada vokalisnya kan. Jadi kayak Project Divine tuh hanya vokalis guest aja sih. Cuman nggak tahu nanti kalau kita ketemu vokalis yang memang cocok ya, kalau dia mau gabung ya silakan. Nanti kalau mau jadi vokalis nih, Ejan bisa salah satunya. Karena kan aku sudah lama di masjid ya ngaji. Bagus ya. Enggak lah itu. Tapi memang kalau menurutku konsepnya seru kayak gitu sih. Sendiri vokalis guest tapi ya keren juga. Aku belum pernah dengar sih, cuman aku pernah beberapa kali lihat story-nya Mas Aldo. Latihan aja. Kayak gimana gitu ya? Sebenarnya materinya itu sudah ada Mas, tinggal tag vokal aja. Semuanya udah ada, ya nanti lah. Semoga bisa cepat nemu jodoh vokalisnya. Buat kalian yang mau ngelamar jadi vokalis, langsung saja di DM ke IG Haluan. Ya, kita kan supplier. Jadi supplier. Siapa tahu kan dapat komisi nanti di Mas. Wow. Vokalis nih Mas. Ini belum apa-apa udah ngomongin komisi ini merusak pertemanan tuh gini. Contoh nyata nih. Oke, mungkin selanjutnya Mas Aldo nih mau ngapain? Selain dari musik, seni mungkin selanjutnya mau ngapain? Nextnya, dan mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang masih terkungkung dalam ketakutan. Ya, yang masih belum berani jujur. Mau ngapain ke depannya? Next step-nya Sebenarnya kliennya itu cuman menikmati hidup aja sih. Sambil berkarya menikmati hidup itu aja. Tuh main slow, jangan cari uang tok. kaya juga enggak. Materi nggak dibawa mati. Iya. Aku nyari sih tapi ya. Ya mau nggak mau kita tetap cari Mas. Cuman kan alangkah baiknya kita itu ngalir aja. Ngalir. Soalnya kalau dipikirin Mas, kunci hidup tuh kalau kita semakin kita kejar dia itu lari. Mending kita santai aja. Aku ngobrol sama Mas Arlo kayak orang bener dong. Rasa kayak Mario Teguh. Yes, kayak kasarannya manut dalani Gusti ya, ikut jalan Tuhan. Tapi kadang kalau kita ngomong gitu tuh Tuhan yang mikir lah, wes kamu cuma tidur tok. Iya. Ya, makanya kita harus balance lah. ya Work life balance. Wow. life balance, healing. Tai kucing. Jadi Mas Aldo ini dia kayak apa? Real work college dancing feeling. Apa tuh? KKN Desa Benar. Enggak jauh. Kok bisa? Aduh, pertanyaan dari Agus mungkin lagi 2 pertanyaan. Nah, pesan-pesan gini apa namanya? Buat ya. Ya, Apa ya? ada teman-teman yang masih terkungkung dalam kebohongan ini. Mungkin masih fasenya seperti itu Mas. Kita kan nggak bisa proses kita kan masing-masing ya. Kita diterpa hidup tuh ya masing-masing, tergantung kita nyikapinya aja sih. Kayak orang mungkin berpikiran puncak tertinggi dari cinta itu memiliki. Padahal puncak tertinggi dari cinta itu mengikhlaskan. Gile, gokil. Mati ke semua mati. Gile. Ya menurutku kan seperti itu Mas. Benar. Iya kan? Setuju. Soalnya nanti kalau kita cinta nih sama anak istri keluarga lah nanti ya. Tapi pada akhirnya kan kita harus mengikhlaskan karena semua yang kita cinta itu akan kita tinggalkan. Benar. Gile. Perhatian Mas Aldo ini Malam ini Gitu kita aja. aku sama Ejan jadi orang bener. Mas Aldo ini kan bisa dibilang seniman gambar lah ya. Maksudnya hidupnya dari gambar ya. Ya. Bukan dari musik kan, dari gambar, entah itu nato, gambar, jual lukisan atau apa. Mas pengen nggak ada nggak satu tempat kayak aku pengen banget gambar di tempat itu atau di mana apa gitu, atau pada momen apa gitu? harus keren loh Mas. Nggak. Keren. Saya ini spesifikasinya tempat. Maksudnya apapun apapun. tempatnya di sana, momennya seperti apa, kayak gimana, atau di festival apa, kayak gimana, terserah bebas. Pengen di mana apa gitu. Gambarnya aja ya. Ya. Aku pengen gambar tuh perjalanan manusia hidup terus mati. Terus jadi dunia roh. Kayak gitu loh Mas perjalanannya itu Mas. Iya. Itu yang belum kesampaian. Belum kesampaian. Ya. Heran Mas Aldo ini serem loh. Di mana kira-kira? Kalau lokasi selama aku di Bali Mas ya, aku tuh paling seneng di Nusa Penida. Sambil denger lagu Gus Tejo. Nah, orang keren dong. Ini kayak tempat itu kayak enak gitu loh, kalau buat karya itu enak Mas.
Iya, iya. Buatnya Pinggir aja ya. pantai. Ya, buatnya aja, tapi untuk distribusi ya tetap di sini. Untuk tempat berkaryanya. Terus ngebandnya pengen ngeband di mana? Paling nih loh, bandku pengen main Festival di sini, festival atau apa tuh di mana? Kalau band sih pengenku bisa apa ya? Main di acaranya anak-anak deh, anak-anak seneng di situ aja, nggak usah besar-besar. Itu aja sih. Yang penting kita saling support. Gitu. Siap, mantap. Sih bisa aku dengerin lagu buat kita. Masuk aku pernah kali denger. Waduh, nggak bisa aku nggak masuk nih. Karena Skillful juga. terlalu gini loh dalam ke dalam itu loh. Tapi keren. Heran banget keren. Kita ditunggu Mati Hitam selanjutnya ya. Yoi, ditunggu launching party-partinya. Nggak mau Mati Hitam kolaborasi sama Pesulap Merah. Mati Merah namanya nggak bisa. Nggak mau mas. Nggak mau Pesulap Merah sebenarnya mau kan Mati Merah. Satu pertanyaan terakhir nih. Iya. Yang sekarang kita sudah biasakan menanyakan kepada Seluruh yang datang sini. kita ajak ngobrol. Ya, Mas Aldo, kalau punya uang 1 triliun mau ngapain? Kalau nemu uang 1 triliun mau ngapain? Waduh. Kalau aku sih Mas yo. Ini impianku ya. Ya. Aku buat panti sosial Mas. Keren. Untuk menampung kayak ya aku mengalami karena dulu tuh kayak aku sekolah itu bawa buku gambar aja Mas. Jadi aku pelajaran tuh nggak pernah ngerjain Mas. Bawa gambar aja, pokoknya gambar aja. Jadi kayak kadang tuh diremehkan sama guruku ya. Apa kamu nanti gambar mau jadi apa? Gitu loh. Lah aku itu pengen menampung anak-anak yang punya seperti itu loh. Yang punya kelebihan di lain akademis gitu loh Mas. Itu sih yang ingin yang kayak mulai dari masak, barista segala macam lah, musik segala macam. Jadi 1 triliun loh Mas, masih banyak tuh sisanya. ya wes sisanya ya Kok gitu? ya entahlah. Ya, biarkan itu Oh. mengalir dan berkembang. Aku pengen ngomongin tiba-tiba dia salah ngomong, aku mau beli apa gitu. Ya sih, tapi yang utama aku pengennya itu Mas, karena aku merasakan hal diremehkan saat seperti itu. Tapi memang maksudnya ini ya intermezzo sih. ya Maksudnya intermezzo. kita di umuran kita nih, apalagi yang dulu-dulu jauh lebih tua daripada kita, hal-hal seperti itu kerap kali dirasakan kan Iya. sama teman-teman yang ya itu tadi gambar, ya itu tadi ngeband kan, yang berkecimpung tidak di dunia akademis itu. Jadi karena kita juga kayak ini aku sih juga menurutku ya setelah sadar juga setelah baru-baru ini mungkin kayak kita di sekolah tuh dipaksa buat bisa semua gitu. Iya. Padahal kita nggak mungkin bisa semua. Gitu. Padahal gurunya juga ngajarin satu pelajaran. Nah. Nggak ngajarin semua pelajaran kan? Dan ya kita dipaksa bisa semua, terus kayak nggak mungkin juga kita bisa semua kan, kita manusia biasa. Iya. Nah, katanya kakekku juga kalau kamu nilai ikan dengan caranya dia memanjat pohon, ikan tuh berasa goblok seumur hidupnya. Iya, kayak gitu. Nama kakekku kebetulan namanya Albert Einstein. Andalan. Jadi gitu. Jadi kalau memang ya, tapi mulai makin kesini makin ada apresiasi untuk teman-teman murid-murid yang seperti itu, dan kayak makin kan sudah banyak wadah-wadah di luar pendidikan formal yang bisa menampung Iya. itu juga. Dan semoga semakin bertambah dan Iya. semoga bisa dapat uang 1 triliun ya Mas. Udah itu aja. Tuh. Iya. Itu aja lagi nggak ada mau 1 triliun lagi, sisanya masih banyak. Mas. Wah. Beli gitar, beli drum lagi nggak? Oke. Itu aja mungkin. Ada lagi? Mas Aldo ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Nggak ada sih Nggak Mas, ada. cukup. Jan, ada? Sisa 1 triliunnya aku penasaran. Ntar semoga bisa cepat dapat, dan mungkin itu aja obrolan kami. Atau mungkin kalau teman-teman ada mau apa musisi Bali atau apa Bali yang mau, yang khususnya daerah Bali Si ada ya. tuh yang request. Kalau mau request Si bisa ada tuh yang request. tulis saja di kolom komentar. Jangan Iya, lupa iya. subscribe juga, like. Kasihan UMKM kecil ya. Support. support ya. Jangan UMKM lupa kecil. di follow Instagramnya Mas Aldo. Nanti ada Nanti kita semuanya sebutkan. diisi. Terus Jamaah Event underscore Haluan, dan subscribe Jeh Media. See you on the next senior. Boy.